Polresta Banyuwangi berhasil bongkar 1,124 kasus. Baru seumur jagung, minimarket di kawasan Singojuru disatroni maling. Menhub pantau pelabuhan, pemeriksaan kesehatan berjalan baik. Memasuki libur Nataru, ratusan kendaraan milik wisatawan terus mengalir ke Pulau Bali. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, Polresta Banyuwangi gelar press conference ungkap kasus sepanjang tahun 2021. Dalam gelar ungkap kasus ini, kasus kejahatan di Banyuwangi menurun sepanjang tahun 2021, pengungkapan kasus pun meningkat. Secara umum, penyelesaian kasus di tahun 2021 mencapai 1,124 kasus atau 85,4%. Penyelesaian kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya 998 kasus atau 73,5% dari perkara yang ditangani di Polresta Banyuwangi. Dari rangkaian ungkapan kasus di sepanjang tahun 2021 ini, semua keberhasilan tersebut merupakan kemaksimalan upaya tugas bersama, baik di satuan tugas di Polresta dan Polsek jajaran di Banyuwangi. Pemirsa, beginilah press conference ungkap kasus yang digelar Polresta Banyuwangi sepanjang tahun 2021. Agenda kegiatan digelar di hadapan sejumlah media di Banyuwangi di halaman Mapolresta Banyuwangi pada Senin 27 Desember 2021. Acara ini selain dihadiri sejumlah perwakilan tokoh agama, juga perwakilan Forkopimda setempat. Sepanjang tahun 2021, sedikitnya 218 kasus narkoba diungkap jajaran Polresta Banyuwangi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 154 kasus. Dari sekian kasus narkoba yang terungkap, mayoritas didominasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Fakta ini membuktikan Banyuwangi menjadi lahan basah peredaran barang terlarang tersebut. Dalam rilis akhir tahun ini, Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu menyampaikan, selain sabu, kasus lain yang mendominasi adalah peredaran obat daftar G alias pil koplo. Total kasus narkoba sebanyak 218 kasus dan angka tersebut naik dari tahun 2020. Selain sabu, kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor juga disebutkan terbilang tinggi. Pada tahun 2021 terdapat 88 kasus. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 119 kasus. Sayangnya hasil pengungkapan belum maksimal. Tahun 2021 hanya terungkap 13 kasus dan tahun sebelumnya 57 kasus. Sementara itu kasus pencurian dengan pemberatan atau curat tak kalah tinggi. Sepanjang tahun 2021 tembus 100 kasus. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yakni 88 kasus. Dalam kesempatan ini juga ada kasus yang memprihatinkan, yakni kasus investasi bodong di Banyuwangi, yang juga cukup tinggi. Setahun mencapai 17 kasus. Namun demikian, seluruhnya berhasil diungkap tuntas oleh petugas Polresta Banyuwangi. Ditegaskan pula oleh Kapolresta Nasrun Pasaribu, keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut menurutnya berkat kerjasama yang baik dengan Polsek jajarannya. Secara umum, kasus yang ditangani Polresta Banyuwangi cenderung turun. Tahun 2021, 1.316 kasus. Angka ini turun dari tahun sebelumnya sebanyak 1.358 kasus. Sementara, penyelesaian kasus naik dari 998 menjadi 1.124 kasus. Dari rangkaian ungkap kasus di sepanjang tahun 2021 ini, semua keberhasilan tersebut kembali disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu merupakan kemaksimalan upaya tugas bersama, baik di satuan tugas di Mapolresta dan Polsek jajarannya di Banyuwangi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, laporan sebanyak di tahun 2020 sebanyak 1.358. Sedangkan di tahun
2021 sampai dengan saat ini sebanyak 1.316, berarti ada penurunan kasus perbandingan di antara tahun 2020 sebanyak 42 atau 3,1%. Kemudian untuk penyelesaian perkara di tahun 2020 sebanyak 998, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 1.124. Ini penyelesaian perkara mengalami kenaikan sebanyak 126 atau 12,6%. Apabila kita ratakan ke persentase untuk rata-rata penyelesaian, tahun 2020 73,5%, di tahun 2021 85,4%. Ada kenaikan sebanyak 11,9%. Dengan demikian, kita sampaikan kepada keseluruhannya bahwa rekan-rekan media, kami ini dijadikan satu seluruhannya tindak pidana kejahatan, baik Reserse Kriminal Umum, Reskoba, ataupun dari Polsek jajaran. Sehingga kita lakukan press conference ini untuk memotivasi kami di dalam pelaksanaan nantinya di tahun 2022. Dengan demikian, maka kita lihat secara bersama-sama bahwasanya di dalam pelaksanaan ini dapat kita perbaiki untuk kedepannya. Dengan harapan tindak pidana ataupun kejahatan yang ada di Banyuwangi bisa mengalami penurunan di tahun depannya, kemudian penyelesaiannya akan mengalami kenaikan. Demikian yang perlu kami sampaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Belum genap 4 bulan beroperasi sebuah minimarket di kawasan Singojuru disatroni maling pada akhir pekan lalu. Detik-detik pelaku yang diduga kerap mengincar pertokoan di wilayah Singojuru tersebut sempat terekam kamera CCTV. 1 karung beras berhasil digondol pelaku usai memperdaya 3 karyawan toko. Pemirsa, inilah detik-detik rekaman aksi pencurian yang menimpa sebuah minimarket di Jalan Aruji, Kertawinata, tepatnya masuk Desa Singojuru, Kecamatan Singojuru pada akhir pekan lalu. Dalam tangkapan kamera terlihat terduga pelaku yang mengenakan kaos berwarna abu-abu serta celana pendek masuk ke toko layaknya pembeli pada umumnya. Dan ketiga pegawai toko tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap gelagat sang pelaku. Selang beberapa saat, pelaku kemudian mengambil beras berukuran 25 kg yang terpajang persis di depan meja kasir. Usai mengambil beras, pelaku kemudian berjalan menuju meja kasir. Bukannya membayar beras yang diambil, pelaku justru memperdaya kasir dengan mengajaknya bicara dan meminta 2 pegawai lainnya untuk mengambil telur dan daging dengan dalih menambah jumlah belanjaan. Tanpa pikir panjang, pegawai toko pun mengiyakan permintaan pelaku. Setelah memperdaya 3 orang karyawan minimarket, pelaku pun melenggang bebas dengan membawa beras hasil curiannya. Kemudian korban baru menyadari selang beberapa menit setelah tahu pelaku kabur dan tidak membayar beras yang dibawanya. Pertama, tidak mengambil apa-apa. Dia langsung ke kasir. Langsung ke kasir, langsung order. Langsung pesen. Pesan apa? Pesan gula gini. Terus tanya beras. Ini berasnya berapa? Langsung dibawa ke sini dan entengnya teman-teman itu langsung diiyakan. Mau ke bawah ke pinggir sini, Mbak. Langsung diiyakan sama Mbak sini. Ya. Belum bayar ya itu. Belum bayar. Dia tidak sadar. Kayaknya teman-teman nggak sadar bahwa dia itu dihipnotis kayaknya. Ada indikasi dihipnotis berarti? Kayaknya hampir. Yang dihipnotis orang 1 aja. Cuma yang dikasih sibuk itu orang 2. Yang dikasih sibuk itu orang 2. Itu ada berapa orang Mas yang diduga mengambil di barang? 1 orang. Oh, 1 orang saja? 1 orang. Karena sepedanya itu bukan ditaruh di depan, di sebelah. Perawakannya kayak gimana? Kalau nggak terlalu tinggi sih Mas. Ya sekitaran 160-an lah orangnya. Kulitnya
hitam, terus Kulit. kayak rapi, kulitnya kecoklatan, manis gitu. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, beberapa toko yang berada tidak jauh dari minimarket milik Ahmad mengaku pernah disatroni pencuri dengan modus yang hampir sama, yakni mengincar sembako serta mengelabui pemilik toko. Bahkan salah satu korban mengaku sempat diancam dengan menggunakan senjata tajam saat pelaku menyatroni toko miliknya. Meski sempat terlibat duel dengan korban, namun pelaku berhasil kabur lantaran akan melukai korban jika berteriak. 8 bulan yang lalu. Apa saja yang diambil, Bu? Beras 25 kilo. Enggak, dia cuma tanya harganya telur. Terus saya bilang telurnya 20.000. Dia mau bilang dulu sama Mak Dipah itu. Terus datang lagi, saya suruh nimbang. Terus berasnya diangkat. Terus saya keluar, langsung mengeluarkan senjata itu. Senjatanya seperti apa, Bu? Kayak ini, Mas. Oh, kayak cutter itu. Enggak sempat kena. Cuman saya sempat ngelawan, cuman saya enggak sampai kena, alhamdulillah. Itu tarik-tarian berarti ya, Bu ya? Iya, tarik-tarian. Terus warga sini nggak ada yang keluar gitu, Bu? Nggak ada, soalnya saya nggak diperbolehkan bengok-bengok itu loh, Mas. Nggak boleh teriak sama orangnya. Nggak boleh teriak-teriak ngono. Ahmad sendiri sudah melaporkan pencurian beras di minimarket miliknya ke pihak kepolisian. Dan saat ini kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian sektor Singojuru. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerjanya ke Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Minggu sore. Menhub menyatakan, sehari pasca hari Natal tahun ini, belum terpantau lonjakan penumpang maupun kendaraan secara signifikan, utamanya di Pelabuhan Lintas Jawa Bali ini. Namun pihaknya menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Pemirsa, setelah dari Surabaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Minggu sore. Dalam kunjungannya, Menhub bersama Kakor Lantas Mabes Polri mendatangi posko gabungan pelayanan kesehatan di kawasan pelabuhan untuk memantau pelaksanaan vaksinasi serta validasi surat bebas COVID-19. Lenggangnya kondisi pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali via laut ini menandakan instruksi Presiden agar masyarakat tidak berpergian selama Nataru bisa diterima dengan baik oleh mayoritas masyarakat. Meski tidak ada penyekatan, upaya penekanan penyebaran COVID-19 tetap harus dilakukan di beberapa titik, termasuk di Pelabuhan Ketapang. Surat sehat bebas COVID-19 maupun dokumen vaksin dosis kedua menjadi syarat wajib bagi wisatawan yang akan berlibur ke Bali. Pemeriksaan kesehatan di pelabuhan dinilai Menhub sudah berjalan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari bentuk kerjasama yang baik antar pemerintah daerah dengan stakeholder yang ada di pelabuhan. Pada libur Nataru kali ini, Menhub juga memastikan bahwa tidak ada satupun wisatawan yang terdeteksi positif COVID-19 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Yang kita batasi adalah bagaimana kita mengelola COVID ini dengan penyekatan atau pengetatan prokes. Itu kuncinya. Jadi volume kita biarkan mengalir sehingga kapal yang jumlah berapa yang mengalir silakan, kita akan layani dengan baik. Tetapi yang namanya prokes itu ketat. Artinya tidak boleh satu orang pun yang positif ikut sana. Kita harus lakukan PCR. Vaksinasi juga harus 2 kali harus lakukan. Kalau 1 kali maka dia harus PCR. Nah, sedang pergerakan-pergerakan kami dengan Kakor Lantas untuk pergerakan mobil kita tidak melakukan pembatasan. Tidak melakukan pembatasan. Kapal juga tidak melakukan pembatasan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas, kita juga memang menghimbau kalau tidak penting-penting banget ya
di rumah saja gitu ya. Tapi kalau mau melakukan perjalanan kita layani ya. Jadi tidak ada pembatasan baik di kapal maupun di mobil maupun di pesawat udara. Di Ketapang untuk mengecek kesiapan teman-teman baik dari ASDP maupun dari teman-teman dari Forkopimda Banyuwangi dalam mengawal arus keluar masuknya kendaraan baik dari Banyuwangi ke Bali ataupun dari Bali ke Banyuwangi. Kami siap Pak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan teman-teman dari Forkopimda dan untuk keamanan ini memang wilayahnya memang berada di Banyuwangi, tapi kami melayani seluruh masyarakat Jawa yang akan ke Bali. Jadi kami tidak tebang pilih Pak Menteri, semuanya kami layani dengan baik dan berkomitmen untuk melayani seperti arahan Pak Menteri dengan baik, dengan ramah, dan ini adalah untuk kebaikan Indonesia ke depannya. Dari data Posko Nataru Pelabuhan ASDP Ketapang mencatat, jumlah kendaraan yang melakukan penyeberangan di Selat Bali mencapai 2.500 kendaraan per harinya. Meski terpantau lancar, pihak ASDP Ketapang tetap mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan mendekati tahun baru mendatang. Sebagai langkah antisipasi, ASDP kini menyuarakan 48 kapal di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ratusan kendaraan pribadi wisatawan terus mengalir ke Pulau Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang. Meski terpantau ramai, namun antrian tak sampai menimbulkan kemacetan di pelabuhan. Surat sehat COVID-19 dan vaksinasi dosis kedua masih menjadi syarat wajib calon penumpang yang hendak menuju ke Pulau Bali. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, ratusan kendaraan pribadi milik wisatawan terus mengalir menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi pada Sabtu sore. Mayoritas kendaraan berasal dari kota-kota besar seperti dari Jakarta, Surabaya, Semarang untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru di Pulau Bali. Meski terpantau ramai, antrian tak sampai menimbulkan kemacetan di pelabuhan. Surat sehat COVID-19 serta vaksinasi dosis kedua masih menjadi syarat wajib bagi calon penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Bali. Bagi calon penumpang yang belum sempat melakukan vaksinasi dosis kedua, petugas kesehatan menyediakan suntik vaksin gratis di posko gabungan yang ada di dalam kawasan pelabuhan. Namun, hanya ada 2 jenis dosis vaksin yang disediakan petugas di posko gabungan, yakni vaksin Sinovac dan Pfizer. Vaksinasi di posko gabungan ini buka selama 24 jam selama posko libur Natal dan Tahun Baru diberlakukan. Selain tiket, sertifikat vaksin ini penting disertakan oleh calon penumpang untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Meski terpantau ramai lancar, pihak ASDP Ketapang tetap mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan yang hendak menuju Pulau Bali. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, ASDP mengoperasikan 28 kapal dari 48 kapal yang disiagakan di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk. Jadi begini, kita ini sebetulnya memprediksi berdasarkan pengalaman tahun lalu sama-sama pandemi itu harusnya H-2, H-1. Ternyata H-2, H-1 juga tidak terjadi lonjakan dan bahkan malah lebih rendah daripada tahun lalu dengan momen yang sama. Untuk di hari ini, hari H ini saya lihat juga masih mengalir. Cuman untuk datanya belum bisa kita rilis karena datanya nanti diambil jam 8 malam ya, jam 8 malam. Tapi saya lihat juga masih normal, tidak ada antrian, mengalir lah gitu. Rata-rata per hari berapa Pak? Kalau untuk rata-rata per hari, mohon izin nanti datanya nggak hafal ya. Kalau yang Bali kemarin tuh justru malah ada kenaikan sekitar kurang lebih 5%. 5% ya? Dibanding yang tahun yang lalu. Ya.
Karena prediksinya itu harusnya -2, -1 itu di sini yang tinggi, ternyata malah dari sana gitu ya, terbalik. Apa karena aturan yang di sana tidak boleh ada pesta itu mungkin Pak ya? Mungkin juga begitu, kita juga nggak paham karena kita hanya bisanya memprediksi. Kalau prediksi itu biasanya kan kebiasaan di tahun lalu kita pembandingnya gitu. Untuk pemeriksaan kesehatan, jadi dokumennya ya, kalau dokumennya tetap sesuai dengan SE Menhub nomor 109 tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari itu semua pemakai jasa yang menyeberang wajib memiliki vaksin 2 kali dan antigen 1 kali 24 jam hasil negatif gitu. Sementara itu, meski libur Natal dan Tahun Baru masih berlangsung, jumlah kendaraan wisatawan dari Bali menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Ketapang terpantau mengalami peningkatan sebanyak 5%. Mulai banyaknya wisatawan yang kembali ke Pulau Jawa ini diprediksi karena mereka memang berlibur ke Bali sejak awal dan juga karena adanya larangan perayaan kembang api di Pulau Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.